يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. فقد فاز من اتقى وخاب من خاب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Sampai tak terhingga. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk nikmat yang besar yaitu kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Perlu kita pahami bahwa kita bisa datang ke sini bukan semata-mata karena kita sehat, bukan karena rumah kita dekat, tapi ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa taat karena ditolong oleh Allah. Manusia bisa meninggalkan maksiat juga karena pertolongan Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dibisarkan oleh Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali diberi oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan untuk syariatnya dan mendapatkan syafaat dari zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, konten berwasiat takwa bagi diri dan seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Rajab, yang mana pada bulan Rajab ini ada dua peristiwa besar dalam sejarah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama ketika beliau sebelum hijrah ke Madinah, yang kedua ketika beliau setelah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah itu terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian atau 13 kenabian. Setelah baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, ada peristiwa besar yaitu perang Tabuk yang terjadi pada tanggal 5 Rajab tahun 9 Hijriah. Yang pada termasuk perang terbesar yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sebelum beliau wafat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Dalil ala Qissatil Isra wal Mi'raj ini dijelaskan secara rinci bagaimana perjalanan beliau ketika Isra, yaitu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka perjalanan pada malam hari ini mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran-pelajaran. Yang pertama, beliau singgah ke makam Masitoh yang baunya sangat harum. Kita kenal bahwa Masitoh adalah dulunya pelayan keluarga Fir'aun. Beliau dihukum karena beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menyembah Fir'aun. Maka Masitoh, suaminya dan kedua anaknya dihukum direbus oleh Fir'aun. Maka ketika Rasulullah Isra melewati makamnya Masitoh, maka beliau berhenti di situ. Makamnya harum semerbak karena beliau meninggal mempertahankan iman. Dalam perjalanan berikutnya beliau singgah ke Bukit Tursina, yaitu adalah ketika Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah SWT.
Ketika mendapatkan pelajaran, bagaimana diperlihatkan orang yang menanam sekaligus langsung panen. Begitu dipanen ternyata tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, tidak ada habis-habisnya. Maka malaikat Jibril menjelaskan itu adalah tafsir atau pelajaran bagi orang-orang yang menyediakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah melipatkan ganda, tidak terputus. Lalu juga diperlihatkan bagaimana wujud daripada dunia ditampilkan seperti nenek tua yang reot. Dan beliau juga ditampilkan diperlihatkan yaitu orang yang memotong bibirnya sendiri, lidahnya dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Maka malaikat Jibril menjelaskan ini adalah tafsir umatku yang suka menyebarkan fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dalam perjalanan Isra. Tentunya tidak bisa saya sampaikan secara rinci dalam kesempatan ini. Ketika beliau sampai ke Masjid Aqsa Palestina, di sana sudah berkumpul seluruh para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita kenal 25 nabi. Dalam perjalanan Mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga beliau ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau ketemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau ketemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh beliau ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terus beliau melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Beliau berjumpa dengan Sang Khalid yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, beliau mendapatkan hadiah untuk beliau dan seluruh umatnya, yaitu sholat yang patuh di waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa sholat fardu ini adalah perintah yang membawa solusi dan berkah, bukan perintah yang membawa beban. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-shabri was-shalah." Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Innasholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baginda Rasulullah SAW juga dahulu juma'ilah qurratu 'aini sholat. Kesukaan panjang mata terletak dalam sholat. Dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Al-Mati Ramadan disebutkan, barang siapa yang menjaga sholatnya maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, ketika hidup di dunia maka akan dihidangkan kesempitan di sini. Rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika beliau sudah meninggal dunia di alam kubur, maka beliau akan diselamatkan dari siksa kubur dan akan mendapatkan nikmat. Dan yang ketiga, ketika pembagian catatan amal, maka beliau akan mendapatkan catatan amal dengan tangan. Yang keempat, maka orang-orang menjaga sholatnya ini akan melewati sirat secepat kilat. Dan yang kelima, akan masuk ke neraka. Dalam kitab Al-Nabgan karya Hafiz Ibnu Hajar juga disebutkan, barang siapa menjaga sholatnya maka Allah akan memuliakannya dengan 9 perkara. Yang pertama, Allah mencintainya. Yang kedua, dilindungi para malaikat. Yang ketiga, akan merasakan nikmat kesehatan. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, nur kesolehan akan bersinar dari wajahnya. Yang keenam, hatinya lembut. Yang ketujuh, akan melewati sirat secepat kilat. Yang kedelapan, akan diselamatkan dari neraka. Yang kesembilan, dilindungi dari neraka. Dan beliau akan diselamatkan pada hari kiamat dengan firman Allah, "Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tidak ada ketakutan dan tidak
pula mereka bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini adalah yang pertama untuk memelihara daripada iman kita. Kita yakin seyakin-yakinnya tanpa keraguan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi. Yang kedua, kita meyakini bahwa sholat pada 5 waktu ini adalah perintah Allah yang membawa solusi dan bukan yang lain. Dan perlu kita pahami bahwa maksud daripada sholat ini adalah kita bawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita senantiasa membaca salam, maka di luar sholat pun kita senantiasa menyebarkan salam. Di dalam sholat kita senantiasa zikir dan doa. Di luar sholat pun kita senantiasa zikir dan doa. Di dalam sholat kita senantiasa baca Quran. Di luar sholat pun kita senantiasa baca Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kita pahami bahwa sholat ini perlu kita laksanakan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah perbaiki zahir dan batinnya sholat. Perbaiki zahirnya sholat mulai dari tata cara istinja kita, bahwa kita di dalam kamar mandi ini bersuci harus benar. Kita pipis harus dengan jongkok bukan berdiri. Disiram yang sebersih-bersihnya. Ketika wudhu juga perlu diperhatikan bagaimana membasuh lengan kita, tangan kita, kanan kiri ini betul-betul sampai situ. Bagaimana kaki juga begitu. Diperhatikan sempurnanya wudhu. Ini termasuk menyempurnakan daripada batin lahirnya sholat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan kita perbaiki gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Bacaan sholat yang pokok yang utama adalah yang termasuk rukun. Ini adalah Al-Fatihah dan Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan memperbaiki batinnya sholat, yaitu meliputi kita hadirkan kehadiran Allah ketika sholat, belajar menyelesaikan masalah dengan sholat, dan merasa dilihat oleh Allah ketika sholat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semoga kita ditolong oleh Allah dimuliakan melaksanakannya. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ittaqullah fis sirri wal alan. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la usran illa yassarta wa la jahlan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan illa qabaita ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تكفر الله أكبر الله